Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita ketemu lagi di momen kegiatan tasikal atau mungkin pembelajaran seperti biasanya. Hari ini yang masuk siapa? Siapa? Winova sama Amira. Winova berapa? Amira berapa? Kita buka dulu. Silakan DP di salah satu ketua kelas buka dulu pembelajaran kita. Salah satu. Kita mulai. Terima kasih semuanya. Pada hari ini silahkan dibuka classroom-nya, materinya tentang gaya belajar. Silahkan dibuka. Gaya belajar. Belajar itu ada 3. Yang pertama visual, auditorial, sama kinestetik. Oke, anak semuanya silakan kalian buka angket yang di classroom, angket gaya belajar. Silakan nanti kalian buka, kalian isi, nanti akan terkirim di saya, nanti akan saya cek kalian gaya belajarnya kayak apa. Mungkin di depan akan saya kasih tahu, atau mungkin nanti saya kirimkan via grup. Saya gaya belajarnya kayak apa. Oke, silakan dibuka gaya belajarnya, angketnya silakan dibuka. Ya, kelasnya dibuat kelas 10 DKP 1. Oke, silakan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Silahkan dibuka classroom-nya. Classroom-nya dibuka lagi, dicari materi tentang menentukan gaya belajar. Silakan dibuka classroom-nya. Di situ menentukan gaya belajar. Apa tujuan kita mempelajari menentukan gaya belajar? Kita dapat mengetahui gaya belajar kita itu kayak apa.
Apakah nanti kinestetik, auditorial, atau visual? Sudah dibuka semuanya? Sudah. Oke, silakan digeser ke bawah di upper seksi. Silakan dibuka upper seksi. Upper seksi. Oke. Silakan dibaca, Mas. Terus oke, di bawah persepsi ada berapa gambar? 4. Yang pertama gambar tentang apa? Ayo. Gambar tentang apa? Eksperimen. Eksperimen itu termasuk gaya belajar apa? Praktek. Eksperimen dicoba. Itu termasuk gaya belajar apa? Praktek. Gaya belajar tadi ada 3. Dia termasuk visual kah? Auditorial atau kinestetik? Termasuk kinestetik. Jadi ubah itu eksperimen. Gambar kedua. Gambar apa? Game atau gambar di situ melihat komputer. Ini termasuk kecenderungan apa? Visual, kinestetik, auditorial. Visual. Gambar ketiga, banyak lagi. Bermain. Kalau bermain, gambarnya coba lihat. Bermain di luar di lapangan. Ya. Apa itu? Lari-lari. Kinestetik. Bisa lagi ke bawah. Belajar kelompok. Itu cenderung apa? Dari ketiga tadi. Auditorial atau visual? Kadang diceritain sama kancane jelas. Yang lain selanjutnya. Estetik. Yang terakhir. Visual. Oke, geser ke bawah lagi. Oke, ini kan sudah saya munculkan di HP kalian di Classroom, sudah beberapa muncul. Nanti setelah visi Anda tadi, otomatis nanti akan saya masukkan di aplikasi. Habis aplikasinya itu nanti akan saya kirimkan ke sampean. Saya gaya belajarnya kayak apa? Sesuai dengan angket atau mungkin yang sudah kalian isi tadi. Apakah kalian termasuk kinestetika, auditorial kah, atau visual? Apakah semuanya bisa masuk, Pak? Bisa, dan insya Allah semua orang itu memiliki, cuman tingkat kecenderungannya yang berbeda. Ya. Contoh-contoh gaya belajar visual. Ada yang ingin baca? Ayo. Contoh-contoh gaya belajar visual. Visual dulu toh. Ini. Baca, Mas. Estetik. Keras. Belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat menggunakan media baru, biasanya ekonomi perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mengerti dan memahami. Selain itu, bisa juga dapat belajar dengan menggunakan warna-warna dari suatu bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Oke, itu visual berarti dilihat pakai mata. Sampai ibu melihat penerakan ditulis paham. Oke, yang kedua contoh belajar auditorial. Mas. Untuk yang memiliki Mas, tenang. ada
sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tersebut tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan, bentuknya baik dan jelas. Nah, makanya tipe auditory biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapannya karena didengar bukan apa yang dilihat. Oke, biasanya kan kalau orang bicara di luar tidak kelihatan ada apa di situ. Oh, aku menjelaskan biasa apa nih? Tidak. Sopo atau mungkin siapa dong? Kalau sudah peka dengan auditor yang sudah tahu. Oke, contoh yang ketiga, contoh belajar yang kinestetik. Perempuan. Ayo, baik. Ikuti sama temenmu. Itu suaminya Sedikit itu merupakan adalah pengertian dari dia belajar. Oke, di bawahnya sudah ada tulisan tentang ciri-ciri gaya belajar. Oke, yang pertama gaya belajar apa ciri dari? Visual. Oke, yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Yang kesembilan. Oke, kita termasuk ciri dari gaya belajar visual. Geser ke bawah lagi. Gaya belajar dari ciri-ciri gaya belajar auditori. Ayo, pertama. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Yang terakhir yaitu ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama. Dua. Tiga. Empat. Yang kelima. Itu merupakan ciri-ciri tadi kan kalian sudah mengisi angket, kalian sudah tahu aku termasuk yang mana. Nanti kita buktikan hasilnya di minggu depan atau nanti saya kirimkan via WA. Oke, bawahnya lagi yaitu tentang langkah-langkah menerapkan gaya belajar yang visual dulu. Yang pertama, belajar dari bapak maupun yang lain. Kedua, yang ketiga, empat, lima, enam. Itu langkah-langkah dari gaya belajar visual. Langkah-langkah untuk gaya belajar auditorial apa? Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, itu merupakan langkah gaya belajar auditori. Yang terakhir yaitu langkah menerapkan gaya belajar kinestetik.
materi, apa yang bisa kalian ambil dari materi ini? Salah satu yang bisa memberikan kesimpulan. Kita bisa memahami gaya belajar kita masing-masing. Dari tadi ada ciri-ciri, habis itu ada menerapkan, dan nanti dibuktikan dengan hasil angket kalian kayak apa. Itu ya. Jadi hasilnya bahwasanya kita bisa memahami tentang gaya belajar kalian masing-masing. Oke, untuk hasilnya silakan kita tunggu di minggu depan atau mungkin nanti saya proses, nanti saya kirimkan via kita hasilnya kayak apa. Ternyata disesuaikan dengan hasil kamu. Itu ya. Ada pertanyaan hari ini? Tidak ada.